Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Forum utama menggasak para pembobol bank. Bank Indonesia berupaya menarik kembali dana yang dikucurkannya untuk menalangi bank yang sakit. Pada BPO ditemukan pelanggaran ketentuan perbankan. Hendra Raharja alias Tan Chohing memang licin. Ketika banyak bankir dari 16 bank dalam likuidasi (BDL) diperiksa kepolisian karena melanggar ketentuan perbankan, ia pun raib. Sejak akhir tahun lalu, pemilik Bank Harapan Santosa (BHS) itu buron karena diduga telah menggelapkan dana nasabah 2,7 triliun rupiah. Ia lenyap seperti adiknya Edi Tansil, terpidana korupsi 1,3 triliun rupiah yang melarikan diri dari LP Cipinang, Jakarta. BHS memang termasuk salah satu dari 16 bank yang dicabut izinnya oleh Menteri Keuangan November lalu. Bagi Hendra, rupanya BHS itu sudah dianggap sebagai gudang uang bagi sejumlah perusahaannya. Sebagai pemilik dari komisaris utama, Bos Grup Harapan itu memang leluasa menyalurkan kredit BHS, dan hampir 90% dari total kredit itu dikucurkan kepada grup usahanya sendiri. Padahal menurut ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK), dana yang disalurkan ke perusahaan yang berafiliasi dengan pemilik atau pengurus bank tidak boleh lebih dari 20%. Menurut paket Mei 1993, bank yang melanggar ketentuan BMPK itu tidak hanya terkena sanksi sesuai pasal 49 ayat 2 dan pasal 50 UU nomor 7/1992 tentang perbankan, tapi juga diperhitungkan kesehatan banknya. Kedua pasal itu memberi ancaman hukuman yang sama, yaitu maksimum 6 tahun penjara atau denda 6 miliar rupiah. Rupanya Bank Indonesia sudah mencium gelagat korupsi dan penggelapan pada 9 BDL, yaitu Sejahtera Bank Umum (SBU), BHS, South East Asia Bank (SEAB), Bank Pasifik, Bank Andrico, Bank Kosagraha, Bank Pinaisaan, Bank Citra, dan Bank Dwipa. Karena itu, otoritas moneter itu pun segera melaporkan kasus itu ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri). Dari 9 bank itu, Polri pun berhasil menjaring 29 tersangka (lihat tabel). Saat ini yang baru kami periksa memang 9 bank. Kalau nanti ada perkembangan dari penyelidikan, ya bisa jadi jumlah banknya bertambah lagi, kata Kapolri Letjen Rusman Hadi seusai rapat koordinasi Polkam di Jakarta, Kamis 20 Agustus 1998. Dan jika nanti 7 bank BDL lain ikut diusut, akan muncul nama-nama beken. Ketujuh bank-bank itu adalah Bank Umum Majapahit Jaya, Bank Industri (antara lain milik Hasim S. Joyo Hadikusumo dan Siti Hediati H.
Bank Mataram Danarta dalam kurung Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Bank Jakarta dalam kurung Haji Probosutedjo, Bank Astria Raya dalam kurung Henry Lim, dan PT Pendawa Inti Surya. Bank Andromeda dalam kurung Prayogo Pangestu dan Bambang Triatmojo, dan Bank Guna Internasional dalam kurung Hendra Raharja dan Eko Edi Putranto. Sementara itu 5 dari 29 bankir tersangka kini telah ditahan di Mabes Polri. Mereka adalah Joni Basuki dalam kurung Putra Lesmana Basuki, Dirut dan pemilik SBU, Serni Kojogian, Hendro Suwono, Anwar Syukur, dan Ahmad Rafli dalam kurung Putra Anwar Syukur. Sedangkan Hendra Raharja, Eko Edi Putranto dalam kurung Putra Hendra Raharja yang Komisaris BHS dan Bank Guna Internasional, dan Bambang Samijono dinyatakan buron. Sementara Lesmana Basuki dalam kurung juga terlibat kasus penjualan komersial paper PT Hustama Karya, justru datang sendiri ke Mabes Polri untuk diperiksa. Padahal sebelumnya ia dinyatakan lari ke luar negeri. Dari pemeriksaan polisi, ternyata memang banyak bankir yang nakal. Misalnya pelanggaran BMPK dan plafondering di dalam tubuh Bank Andriko. Sekitar 92% dari kredit yang disalurkan bank itu diduga dikucurkan ke perusahaan milik keluarga Anwar Syukur, pemilik Bank Andriko. Sedangkan teknik plafondering dilakukan terhadap kredit yang bermasalah. Melalui teknik itu, bunga pinjaman dan utang pokok yang tidak bisa dibayar karena macet misalnya dikonversikan menjadi kredit baru. Akibatnya, secara akuntansi jumlah kredit yang disalurkan Andriko membesar, seolah-olah kreditnya lancar. Akibatnya aset bank boleh membengkak secara akuntansi, tetapi kenyataannya bank itu keropos. Selain itu, Rafli dan Anwar juga diduga telah merekayasa pembelian aset-aset bank. Misalnya pada Desember 1996, Anwar membeli bangunan di Jalan Melawai Raya, Jakarta, milik PT Bunga Serangkai, dalam kurung juga milik Anwar Syukur. Andriko lalu membeli bangunan yang nilai realnya 4,5 miliar rupiah itu dengan harga 20 miliar. Nah, selisih harga pembelian gedung itu digunakan untuk melunasi utang Bunga Serangkai dalam kurung yang mendapat kredit dari Andriko sekitar 19 miliar rupiah. Dengan markup itu, seolah-olah Bank Andriko memiliki profit, ujar Kolonel Made M. Pastika, Direktur Reserse Ekonomi Mabes Polri. Sedangkan Joni Basuki dituduh menggunakan garansi perusahaan SBU untuk menjamin kredit grup perusahaannya. Dengan cara itu, Joni mendapat kredit 40,5 juta US dollar. Kemudian dengan menjaminkan PT Abad Andal Asri dalam kurung pemegang saham mayoritas SBU, Joni diperkirakan menggait kredit 10 juta US dollar atas nama PT Mamako Agung dan untuk Poison. Tetapi penjaminan itu dilakukan tanpa sepengetahuan pemegang saham Andal Asri. Bagaimana dengan pembobolan Bank Pasifik?
melalui PT Pacific International Finance Endang Utari Mokodompit (Presidir Bank Pasifik) dituduh telah menerbitkan komersial paper (CP) sebesar 900 miliar rupiah dengan jaminan bank tersebut. Lantas dari hasil penjualan surat berharga itu, Putri Ibnu Sutowo, mantan Direktur Utama Pertamina tersebut, membeli tanah 14.000 hektar di Lido, Sukabumi, Jawa Barat untuk menggarap proyek resor dan membeli hotel perapatan. Tetapi ketika jatuh tempo, Utari tidak mampu melunasi CP itu. Kasus pembobolan Bank Dwipa juga diduga dilakukan dengan cara menerbitkan CP atas nama Bambang Samijono (pemilik Bank Dwipa), di samping menerbitkan sertifikat deposito yang tidak dibukukan dan surat pengakuan utang (promissory notes). Dengan cara itu, Bambang kabarnya membobol banknya sendiri 300 miliar rupiah. Bekerja sama dengan Beni Ondang, Direktur Operasi Dwipa, ia mentransfer uang jarahan itu ke sebuah rekening di Bank Citra. Hingga kini, Bambang Samijono raib dan menjadi buronan. Sedangkan yang tertangkap adalah M. Wiono Karyawigena. Direktur Pemasaran Dwipa, Beni Ondang Suwandi, Kepala Bagian Pembukuan Iwan Mukhtar, Staf Bagian Otorisasi, dan Hari Januar, Staf Bagian Pemasaran. Sekarang kasus itu masih disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara yang terlibat dalam kasus Bank Citra yang dituduh melanggar BMPK telah divonis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat awal tahun ini. Ahmad F. Fadilah (pemegang saham Bank Citra) dan Chandra Wijaya (Direktur Operasional Bank Citra) masing-masing dihukum 3 bulan penjara, dipotong masa tahanan dan denda 40 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan. Soal terjadinya pelanggaran BMPK itu, menurut Sofian Wanandi, bos grup Gamala, pihaknya pernah menanyakan kepada sejumlah pemilik bank. Sebagian besar mereka kabarnya menolak mengakui telah menyalurkan kredit kepada grupnya. Yang terjadi adalah karena jaminan yang disita dari nasabah tidak boleh ditahan lebih dari 2 bulan, pemilik bank membentuk PT baru untuk menampung jaminan itu agar tidak mengganggu pembukuan bank. Namun karena jaminan itu belum tentu laku cepat, apalagi pada kondisi krisis ini, terjadilah penumpukan. Akibatnya seolah-olah dana bank dipakai oleh pemiliknya, tutur Sofian. Boleh jadi argumen Sofian benar, tetapi yang jelas porsi kredit yang dikucurkan ke perusahaan yang bervariasi dengan pemilik atau pengelola bank cukup tinggi. Misalnya dari 27 triliun rupiah volume kredit Bank Dagang Nasional Indonesia milik Samsul Nur Salim, sekitar 91% mengalir ke perusahaan sendiri. Untuk Bank Umum Nasional, kredit yang mengalir ke perusahaan yang berafiliasi dengan pemilik atau pengelola sekitar 78,4%, Bank Modern 63,2%, dan Bank Danamon 43,8%. Masalah lainnya, di antara bank-bank yang sekarat itu banyak yang meminta kucuran kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) atau bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sampai saat ini BLBI yang telah dikucurkan sekitar 140 triliun rupiah.
Kalau di antara dana itu ada yang mengalir ke kantong pemilik bank, negara yang dirugikan. Karena itu kami cari aset yang sesuai dengan uang yang mereka terima. Tim kami akan mengejar aset untuk mengembalikan kerugian negara, kata Jaksa Agung Andi M. Ghalib seusai bertemu Menteri Keuangan Bambang Subianto pada Jumat 21 Agustus 1998 di Jakarta. Dalam konteks itu, wajar kalau para aktivis pada Jumat 21 Agustus 1998 berdemonstrasi di depan gedung BI. Mereka menuntut pemerintah mengusut bank-bank yang telah menerima kucuran BLBI itu untuk mengamankan uang negara. Apalagi menurut Menteri Keuangan Bambang Subianto, pada bank-bank berkooperasi (BBO) itu ditemukan indikasi pelanggaran ketentuan perbankan, baik perdata maupun pidana. Per April 1998 ada 7 BBO, yaitu Bank Kredit Asia, Sentris, Deka, Subentra, Pelita, Bokindo, dan Surya. Kasus pelanggaran itu akan segera diserahkan ke instansi terkait, tutur Subianto. Persoalannya, apakah pengucuran KLBI ataupun BLBI kepada bank-bank yang dianggap sakit itu mengandung unsur kolusi? Hendro Budianto, mantan Direktur Pengawasan Bank Indonesia, termasuk yang diduga menerima suap 1 miliar rupiah dari Hindoro B. Halim (Lim Bunhin), mantan pemilik Bank Perniagaan. Pada tahun 1994, bank itu memang megap-megap. Nah, agar BI mengucurkan dana bantuan, Hindoro kini telah meninggal dunia. Diduga telah berkolusi dengan Hendro Budianto. Dan Hindoro pun diduga telah berhasil menyelewengkan dana kucuran BI sekitar 800 miliar rupiah melalui kredit fiktif, permainan CP, obligasi, dan sertifikat deposito. Namun bukan hanya Hendro Budianto yang diperiksa polisi, tetapi juga Paul Sutopo dan Heru Supraptomo yang sama-sama mantan Direktur BI. Bahkan ketiganya dipanggil polisi sebagai saksi dalam kasus BDL yang kini sedang diusut. Sebelumnya mereka sudah diarahkan menjadi tersangka korupsi. Bahkan Kapolda Metro Jaya Maijen Nugroho Jayusman menegaskan pihaknya akan terus menyidik tindak pidana korupsi ketiga mantan Direktur BI itu. Benarkah Agustus ini mereka dipanggil polisi lagi sebagai saksi kasus BDL? Jangan tanya itu lagi, tutur Hendro Budianto Jumat 21 Agustus 1998. Pemerintah, dalam hal ini Polri, rupanya akan makin kencang mengusut kasus-kasus penyelewengan bank, baik yang merugikan masyarakat maupun negara. Dan bukan hanya pemilik atau pengelola bank yang digasak, tetapi juga pejabat Bank Indonesia yang berbau kolusi. Karena itu Polri pun tentu akan lebih gigih lagi memburu Hendra Raharja dan adiknya Edi Tamsil yang buron dan terkenal banyak akal itu. Satria Utama, Victoria Sijabat, Johan Budi SP, dan Irawati. Forum Keadilan nomor 11 tahun 7 Romawi 7 September 1998 halaman 86 hingga halaman 88.